13-14-0018. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi saya mengenai keadaan sosial negara Tibet. Tibet merupakan salah satu provinsi yang terletak di negara Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki daerah otonomi sendiri atau daerah otonomi khusus. Tibet terletak di pegunungan Himalaya yang merupakan salah satu puncak tertinggi di dunia. Tibet memiliki ibu kota yaitu kota Lhasa. Tibeta merupakan sebutan asli untuk masyarakat yang bertempat di negara Tibet. Tibet memiliki agama yang sering disebut dengan agama Bon, tapi mayoritas saat ini masyarakatnya memeluk agama Buddha. Daging sapi, daging kambing, dan juga olahan susu lainnya merupakan makanan utama masyarakat Tibet. Pakaian tradisional masyarakat Tibet yaitu cenderung pakaian yang longgar dan juga tebal dan memiliki bentuk pinggang yang lebar, lengan yang panjang dan juga menggunakan rok, yang dimana ini bertujuan untuk menyesuaikan tempat mereka tinggal yaitu di daerah pegunungan yang tinggi. Kota Tibet memiliki keunikan yang beragam sehingga cocok digunakan sebagai tempat berwisata lokal maupun mancanegara. Tibet juga memiliki keunikan seperti memiliki sumber air tawar yang sangat melimpah. Nah, negara Tibet ini memiliki kelebihan, yaitu negara Tibet ada danau Yangtze. Danau Yangtze ini merupakan danau yang terletak di ketinggian 4.400 mdpl. Nah, Dataran tinggi Tibet memiliki keunikan yang sangat beragam seperti ada danau Yangtze, air terjun, dan juga sumber air tawar lainnya. Sehingga tempat ini dijadikan sebagai daerah hulu bagi sungai yang terbesar di Asia. Selain danau Yangtze, di Tibet juga ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini terletak di sungai yang Liangtiangpo. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini bertujuan untuk meningkatkan target energi terbarukan negara Tibet. Nah, proyek ini dibuat oleh Cina dengan tujuan untuk menghasilkan listrik sebesar 38 gigawatt. Selain pembangkit listrik tenaga air, di Tibet juga ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang diberi nama Yangliang. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini telah menghasilkan listrik untuk 50.000 kepala rumah tangga yang ada di Tibet. Dan proyek ini bertujuan agar dapat meningkatkan sumber daya alam yang ada di negara Tibet ini agar dapat berguna di masa depan. Selain itu, kelebihan negara Tibet yaitu di sektor pariwisata. Sektor pariwisata Tibet yang utama adalah kota Lhasa yang merupakan ibu kota Tibet itu sendiri. Kota ini mampu menarik hati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena kota ini memiliki keindahan yang sangat natural dan juga alami. Dan di Tibet juga ada suku Tibeta
yang disebut sebagai salah satu suku yang paling ramah di dunia. Sektor pariwisata Tibet, baik itu dari agama, keindahan alam, dan juga tradisi, merupakan sektor yang dapat dikembangkan sehingga menjadi sumber daya alam yang dapat berguna bagi daerah otonomi ini sendiri. Dan setiap tahunnya pengunjung atau wisatawan yang datang ke Tibet yaitu berjumlah puluhan ribu dan terus meningkat. Nah, selain kelebihan tersebut, negara Tibet juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan SDA yang dimana atau sumber daya alam yang dimana masyarakat Tibet itu sendiri kurang bisa mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Lalu yang kedua, kelemahannya itu ada pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara Tibet ini masih sangat tergantung pada masyarakat Tiongkok atau Cina. Nah, kebanyakan sumber daya alam yang ada di Tibet ini dikelola oleh masyarakat Cina dan juga Tiongkok. Dan salah satu masalah terbesar negara Tibet yaitu mereka masih kurang bisa membatasi eksploitasi yang dilakukan oleh negara Cina itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke berita update, yaitu turis Cina serbu Istana Dalai Lama. Turis Cina menyerbu Istana Potala yang terletak di kota Lhasa, Tibet. Nah, istana ini adalah istana yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1994. Dan menurut tuturan dari pengelola istana bahwa kunjungan telah dibatasi sebanyak 5.000, maksimal 5.000 orang perharinya. Nah, akibat dari pandemi COVID-19 ini, yang tadinya wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang banyak berkunjung ke luar negeri, tetapi karena pandemi COVID ini, para wisatawan memilih berkunjung ke tempat wisata domestik atau tempat wisata dalam negeri. Salah satunya adalah di negara Tibet. Istana Potala merupakan istana tempat kediaman para Dalai Lama, yang dimana istana ini adalah tempat kediaman para Dalai Lama. Dalai Lama adalah pemimpin spiritual yang memeluk agama Buddha dan dijadikan sebagai simbol pemersatu dari masyarakat Tibet itu sendiri. Menurut dari pengelola istana Potala mengatakan bahwa jumlah kunjungan telah ditetapkan sebanyak 5.000 orang perharinya, dan jumlah ini telah karena keinginan dari para wisatawan dan juga kebutuhan konservasi bangunan besar yang terletak di lereng bukit tersebut. Nah, menurut Wakil Direktur Asosiasi Pemasaran Pariwisata di Cina, bahwa setiap tahunnya kunjungan di
daerah Tibet ini terus meningkat seperti yang telah tercatat, yaitu ada sebanyak 12,6% peningkatan kunjungan dari tahun sebelumnya. Dan akan diperkirakan kunjungan ini akan terus meningkat bahkan sampai 2 kali lipat. Nah, kunjungan ini diperkirakan meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2026 mendatang. Selain Istana Potala di Tibet juga terdapat lokasi pariwisata lainnya seperti ada Danau Yamruk dan Danau Damson yang dikelilingi oleh pegunungan yang ditutupi oleh salju. Selain itu, ada kuil Buddha yang banyak ditempati oleh para kawanan biak dan juga burung yang bermigrasi dari cakrawala. Jadi, negara Tibet merupakan negara yang memiliki sektor pariwisata begitu banyak, seperti ada sektor pariwisata air terjun, danau, kuil, dan juga sumber air tawar lainnya. Dan negara Tibet ini sangat cocok dijadikan untuk tempat berwisata, baik lokal maupun mancanegara. Dan negara Tibet ini dia memiliki suku yang sangat ramah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.